Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Setelah sempat jeda selama 1 minggu, akhirnya chapter terbaru One Piece kembali dirilis. Chapter 995 dirilis pada minggu lalu, dan di chapter 995 ada beberapa hal menarik yang muncul. Beberapa di antaranya adalah pertarungan antara Marco dan Big Mom. Pertarungan kedua karakter kuat ini sebenarnya sudah lama diprediksi para fans, dan akhirnya terjadi juga. Meskipun hanya sebentar, tapi dalam pertarungan ini kita melihat bagaimana kekuatan Big Mom yang mampu mengalahkan Marco dengan sangat mudah. Selain pertarungan Marco melawan Big Mom, hal yang menarik lainnya terjadi di akhir panel di mana para pembaca dikejutkan dengan kemunculan Otama bersama hewan peliharaannya yaitu Komachio di Onigashima. Di panel tersebut terlihat Tama berusaha menyelamatkan Nami yang berada dalam sekapan ulti, dan hampir saja mati terkena serangan kepala ulti. Beruntung, Tama kemudian muncul dan Komachio berusaha mengalahkan ulti. Kemunculan Tama mengejutkan para pembaca karena tidak ada yang menyangka bahwa Tama bisa muncul di peperangan besar seperti di Onigashima. Sebenarnya, para fans sempat membuat sebuah prediksi di mana ada kemungkinan bahwa Tama akan muncul di perang Onigashima. Tapi, seperti ditulis di artikel yang lain, prediksi ini lemah karena tidak ada yang mungkin bisa dilakukan oleh Tama. Dia masih sangat kecil untuk terlibat dalam pertarungan dan tidak punya kemampuan bertarung sehingga rasanya tidak mungkin Tama ikut terlibat di perang ini. Kemunculan Tama di Onigashima ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Tama bisa berada di Pulau Onigashima? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Pertama adalah Tama menyelinap ke salah satu kapal. Tama adalah seorang kunichi kecil yang bertekad untuk menjadi sosok yang kuat. Bisa jadi, tanpa diketahui oleh semua orang, Tama menyelinap ke salah satu kapal yang digunakan untuk pergi ke Onigashima, kemungkinan kapal yang ditumpangi oleh Luffy. Motivasi Tama untuk menyelinap ke dalam kapal dan ikut bertarung di Onigashima adalah untuk membuktikan kepada Ellis bahwa dia sudah berkembang menjadi sosok kunoichi yang hebat. Atau bisa jadi motivasinya adalah untuk membantu Luffy. Kemungkinan kedua adalah ada bajak laut lain yang kemudian tiba di Wano. Tama yang menyelinap ke kapal yang digunakan oleh Luffy dan yang lain meskipun terdengar menarik, tapi rasanya kurang masuk akal. Tama tidak ikut rapat strategi penyerangan ke Onigashima, sehingga tidak mungkin dia tahu mana kapal yang akan digunakan untuk penyerangan ke Onigashima. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah ada sosok bajak laut lainnya yang pergi ke Onigashima dan Tama memaksa ikut untuk pergi ke Onigashima. Lalu, siapa bajak laut tersebut? Itulah yang masih menjadi misteri karena kemunculan Tama baru diperlihatkan sekilas. Bisa jadi sosok bajak laut tersebut adalah kawan bagi aliansi Luffy, namun bisa jadi juga adalah lawan. Kemunculan sosok bajak laut lainnya di Onigashima tentu akan semakin meramaikan pertempuran yang sudah penuh dengan karakter-karakter hebat. Dan jika kemudian sosok misterius tersebut adalah kawan bagi Luffy, tentunya hal ini bisa menjadi tambahan tenaga bagi Luffy untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Jika sebaliknya, maka Luffy kini dalam bahaya. Pertanyaan lainnya adalah apakah artinya kemunculan Tama ini bisa menjadi bukti bahwa dia akan menjadi salah satu karakter kunci di pertempuran Onigashima? Kita sudah tahu bahwa Tama memiliki satu kekuatan ajaib di mana dia mampu membuat sebuah cemilan atau kudapan yang diambil dari pipinya. Dan yang menarik, cemilan tersebut mampu untuk mengendalikan mereka yang merupakan pemakan buah iblis Zoan. Hal ini dibuktikan ketika Tama ikut dalam upaya pembebasan Luffy di penjara Udon. Pada saat itu, Tama menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan Babanuki.
Karena berhasil dipengaruhi, akhirnya Luffy, Hyogoro, dan yang lainnya berhasil kabur dari penjara Udon dan Babanuki sendiri mengatakan kepada Queen bahwa semuanya baik-baik saja. Queen tidak tahu bahwa sebenarnya saat itu Babanuki sedang dalam pengaruh Kirindango dari Tama. Di Onigashima sendiri hampir semuanya adalah pengguna buah iblis Zoan. Itu artinya kemampuan Kirindango milik Tama akan sangat berguna untuk mengalahkan mereka. Mungkin, Kirindango Tama bisa digunakan untuk mengalahkan Flying Six atau salah satu dari All Stars. Intinya, Tama bisa memberikan tenaga tambahan untuk bisa mengalahkan anak buah Kaido. Nah, itu tadi pembahasan tentang peran utama dalam perang di Onigashima, dan akankah ada bajak laut lain yang ikut partisipasi dalam perang Onigashima tersebut. Sekian video dari kami, jika ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, dan terima kasih.